Prayer is the key to heaven. Doa adalah kunci menuju surga. Tetapi kata kalimat ini ya, but faith unlocks the door. Tetapi pintunya ada, namanya doa. Tetapi kunci untuk masuk ke dalam sana adalah iman. Bapak ibu saudara bisa ribuan kali berdoa. Seperti saya katakan minggu lalu, buka mata, jadi enggak ya, bisa enggak ya, Tuhan itu benar ada enggak sih? Saudara tidak beriman, percuma saudara berdoa. Ya, doa itu adalah kunci untuk masuk ke dalam surga. Tetapi hanya iman yang bisa membuka pintu itu. Doa tanpa iman percuma, nol besar. Jadi pada saat kita lipat tangan, katakan dengan sesungguh hati apa yang kita mau dengan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita. Bahwa Tuhan, kau pasti jawab. Itu yang harus kita katakan, pasti jawab. Bahwa jawabannya tidak seperti yang kita inginkan, itu sudah kembali pada Dia. Bahwa apa yang Tuhan berikan pada kita tidak sesuai dengan yang kita minta, itu sudah hak Dia. Kenapa? Dia punya rencana dalam kehidupan kita. Yang kedua, menghadap Tuhan kita harus lakukan itu dengan kerendahan hati. Kalimatnya katakan begini, mereka yang tahu, yang kenal Allah akan humble, rendah hati. Dan mereka yang tahu siapa mereka tidak akan sombong. Sama aja ya. Kalau tahu siapa Allah, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Dan kalau tahu siapa kita yang terbatas, kita tidak akan menjadi orang sombong. Tuhan, aku klaim janji Tuhan. Tuhan, aku minta ya, berikan kalau kita berdoa misalnya untuk anak kita yang sedang cari universitas, berikan UI Tuhan. Aku tidak minta yang lain, harus UI Tuhan. Pokoknya UI. Maksa Tuhan. Universitas Indonesia, maksa Tuhan terus. Kau tahu Allah bukan? Ya. Menghadap Dia dengan kerendahan hati, inginnya UI Tuhan. Saya ambil contoh ini ya, inginnya UI. Tapi kalau Tuhan bilang, saya masuk Unpam, ya, maka saya masuk. Kalau tidak di universitas negeri, swasta yang ada di pelosok-pelosok, saya pergi Tuhan. Karena kau punya rencana. Kau yang paling tahu apa yang kau kehendaki dari diriku. Kita tidak tahu. Mungkin ketika di sebuah universitas yang sangat sederhana oleh mata orang lain, justru dia bertumbuh dan luar biasa di situ. Satu saat ketika dia kerja, dia mengalahkan lulusan-lulusan dari universitas besar. Siapa yang tahu rencana Allah? Rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kenal siapa Tuhan, kita tidak akan menuntut Dia. Dan kalau tahu siapa kita tidak akan sombong. Apa yang saudara punya yang tidak bisa, yang hebat di mata Tuhan. Gelar, sekian rumah yang saudara punya, sekian mobil, tanah berhektar-hektar di seluruh Indonesia ini, saksi nyata kehidupan orang-orang di Indonesia, di luar negeri, sebutkan siapapun, ketika mati dalam peti 2x1, selesai, nggak ada yang masuk di situ. Uangkan semua tanah dan rumah, jadi sekian T, ya, masukkan di dalam peti, cek tersebut di dalam peti kita, tutup, dimakan rayap, habis, tidak menambah, tidak membangunkan kita dari peti mati. Jadi rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, 2 Tawarik 7 ayat 14 katakan, kurang jelas ya Bapak Ibu. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, itu yang pertama ya dalam kalimat itu, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa dan memulihkan mereka. Ya, kalimat pertama, standar pertama adalah yang atas nama, yang atasnya namaku disebut merendahkan diri.
Jadi kerendahan hati itu penting ketika menghadap Tuhan. Jangan seperti orang Farisi yang berdoa, ada ingat cerita perempuan janda yang memberikan 5 perak itu, uang yang sangat sedikit. Dia berdoa bagaimana si orang Farisi. Tuhan, inilah aku kaya, aku punya pangkat, aku hebat, tidak seperti perempuan ini. Tuh Yesus katakan apa pada murid-murid? Persembahan yang diterima adalah punya dia, perempuan miskin, janda miskin itu, dan bukan si orang Farisi yang kelihatan hebat tersebut. Rendah hati di hadapan Tuhan seperti perempuan Kanaan ini. Apakah rendah hati berarti kita tidak boleh terus meminta pada Tuhan? Yang ketiga, berdoa dengan tekun, dengan gigih, dan tidak mengenal putus asa. Ya, Bounds, E.M. Bounds yang menulis kalimat ini, dia adalah seorang penulis, tetapi dia juga majelis di gereja Metodis. Dia menulis banyak sekali buku hanya dengan satu topik. Dia keluarkan kalau nggak salah 40 buku hanya dengan satu topik, doa. Dia katakan dalam salah satu bukunya, Tuhan ya, bagaimana Yesus itu mengajarkan orang perseverance itu dengan ketekunan, dengan kegigihan, dengan terus menerus. Jesus thought that perseverance is the essential element in prayer. Ya, jadi Tuhan mengajarkan ketekunan, kegigihan, ya, terus menerus meminta adalah elemen esensial, elemen penting di dalam doa. Doa dengan tekun, minta terus apa yang sedang Bapak Ibu gumuli saat ini. Terus tekun meminta, tetapi terbuka untuk setiap jawaban Tuhan. Terbuka untuk setiap jawaban Tuhan. Jangan tuntut harus A, dan ketika terjadi yang B, kita protes pada Tuhan. Saya inginkan ini, kenapa tidak Tuhan? Saya maunya itu, kenapa enggak Tuhan? Tuhan yang paling kenal kita, paling tahu, yang punya rencana dalam hidup kita.